Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai wawancara usaha yang telah kami lakukan bersama Sriti Production. Presentasi ini disusun oleh Maria Febriani, Nur Hakiki, Muhammad Amar Arifah dan Laurencia Otniel Sukamto, dan yang terakhir Avita Rahma Fadila. Berikut daftar isi presentasi pada kali ini, yaitu yang pertama, video profil dan wawancara perusahaan, yang kedua, identitas perusahaan, yang ketiga, identitas wirausahawan, yang keempat, latar belakang wirausahawan, yang kelima, sejarah perkembangan usaha, yang terakhir, yang keenam, yaitu produk Sriti Production. Perkenalkan, nama saya Pak Arif, lengkapnya Pak Arif Jaka Trianta. Asli saya dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, kebetulan saya dapat istri dari Sleman, Yogyakarta. Saya memulai usaha ini pada awalnya sih dari keisengan ya. Dari keisengan ini, keisengan istri sama saudaranya itu membuat kerajinan dari kertas daur ulang dengan bahan dasar kertas daur ulang dan juga kombinasi dengan natural seperti daun, tapas, dan juga bunga-bunga kering. Nah, untuk berdirinya dulu kami mulai dari keisengan itu dari tahun 1999. Nah, dari situ kami iseng-iseng buat, kemudian kasihkan teman, kok suka, kemudian buat lagi, kasihkan teman, kok suka. Akhirnya dimulai lagi dengan memproduksi dari mengambil sampul-sampul buku yang nggak kepakai. Itu ada bahan karton namanya, itu kertas daur ulang juga. Nah, dari situ kemudian diproduksi kecil-kecilan untuk kami titipkan di toko-toko. Ternyata kok responnya dari pasar-pasar toko lumayan bagus. Alhamdulillah akhirnya untuk dimulai benar-benar serius dari tahun 2000. Nah, makanya dari tahun 2000 itu kami kembangkan untuk betul-betul mulai memproduksi. Akhirnya kami menarik beberapa karyawan untuk memproduksi dengan berbahankan kertas daur ulang. Nah, dari brand itu kemudian tahun 2001 itu kami namakan Sriti Production. Nah, dari Sriti Production itu memproduksi berbagai macam kerajinan souvenir kertas daur ulang. Antara lain produksinya berupa figura. Kalau figura itu berbagai macam ukuran, kemudian box-box kado itu dengan finishing pasir, kemudian juga dari produk-produk itu finishingnya pasir kombinasi ditempeli kerang-kerang. Kalau pada awal dulu dengan bunga-bunga kering ataupun dari natural seperti daun ataupun tapas kelapa, pelepah pisang. Nah, dari situ banyak pesanan souvenir yang berjalan. Untuk kendala-kendala dari kami itu nggak semua SDM itu mumpuni untuk mengerjakan, antara lain misalkan untuk menggambar pola-pola seperti membatik tapi pakai lem itu yang lebih susah. Makanya saya sudah bertahun-tahun itu nggak mendapatkan karyawan yang bisa diandalkan, dan saya sendiri juga misalkan dapat pesanan souvenir banyak itu agak kewalahan juga untuk menggambar. Akhirnya ya alhamdulillah sudah dapat tenaga untuk menggambar, akhirnya berjalan sampai sekarang. Untuk pangsa pasarnya kami mayoritas di supermarket. Nah, ini berjalan sampai kurang lebih Jogja, Jawa Tengah, tapi belum maksimal. Sebetulnya pangsa pasar masih lumayan banyak.
Dari situ kemudian berjalan sampai sekarang, dan pengembangan lagi kurang lebih tahun 2009 kami ada pengembangan produk ke home decor. Home decor bisa dilihat di belakang saya ini, berbagai macam produk antara lain taplak meja, sarung bantal, dan juga berbagai macam tutup saji, tutup kulkas, tutup galon. Nah dari situ pangsa pasarnya juga sama, titip jual ke supermarket maupun di tempat oleh-oleh, tempat wisata. Nah dari situ berjalan sampai sekarang, bahan-bahan itu kami dapatkan dari lokal juga, dari tenunan lokal, kemudian juga kombinasi lurik dan batik. Dari situ kendala kami terus terang juga ada lagi, misalkan dari tenunan yang misalkan kurang ada persaing dari luar itu saling berebut untuk mendapatkan bahan baku. Untuk yang lain mungkin SDM kami mungkin belum mumpuni untuk misalkan membordir motif. Nah itu kendala-kendala kami seperti itu. Setelah Sriti Production berkembang, pangsa pasarnya lumayan banyak dan produksinya juga lumayan settle, akhirnya kami punya gagasan untuk mengembangkan produk ke arah home decor. Kenapa home decor? Karena pada awalnya itu juga dari kerajinan menggunakan bahan baku sedikit-sedikit, ada beberapa kain yang dimasukkan ke dalamnya, kain-kain perca, batik ataupun lurik ataupun tenun. Akhirnya tahun 2009 kami mengembangkan produk ke arah home decor. Nah home decor produksinya antara lain seperti taplak, sarung bantal, tutup galon, tutup saji, berbagai macam ukuran dan variasi bentuk. Dari situ kami namakan untuk yang home decor ini dengan nama brand Sriti Gamplong. Kenapa Sriti Gamplong? Kami berdomisili di Gamplong. Notabene Gamplong adalah salah satu di desa wisata di Sleman. Nah, silahkan nanti berkunjung ke Gamplong. Nah, dari Gamplong ini yang dari Gamplong untuk memproduksi home decor itu alhamdulillah pangsa pasarnya juga lumayan bagus, dan respon pasar juga lumayan bagus. Sampai sekarang masih kami produksi dengan pangsa pasar yang ada di Jogja pun masih lumayan bagus. Dengan perkembangan sampai sekarang untuk home decor itu kesulitannya di bordiran. Kadang di bordiran itu kami masih menggunakan jasa membordirkan, jadi ongkosnya juga masih lumayan mahal. Untuk berjalannya usaha alhamdulillah masih berjalan. Untuk kendala-kendalanya itu biasanya cuman ada beberapa dari pengrajin yang lain kadang berebut bahan baku untuk produk tenunan itu nggak banyak, tapi yang membutuhkan itu lumayan banyak. Akhirnya kebutuhan raw material jadi kadang kehabisan, jadi kadang tersendat dalam produksi. Tetapi untuk pangsa pasar alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Setelah berjalan sekian waktu, kemudian tahun 2016 alhamdulillah karena sudah berkecimpung di handicraft, di home decor, kemudian kami banyak menggunakan bahan-bahan kain. Otomatis setelah banyak berkecimpung di dalam produksi dengan menggunakan kain, kok setelah itu nyoba-nyoba ke fashion. Ternyata fashion sangat menyenangkan juga. Akhirnya tahun 2016 itu mengembangkan lagi ke Sriti Luriknya. Nah, Sriti Lurik dengan produk fashionnya antara lain dengan pakaian pensil seperti saya pakai ini, nyaman kok. Nah, ini pakaian ini yang surjan. Kalau wanita kebaya, ini pakaian tradisional Jawa. Biasanya pakai belangkon juga. Ini nggak pakai belangkon ini. Ya alhamdulillah dari produk-produk fashion ini
persaingannya luar biasa. Akan tetapi kami punya ciri khas yang notabene nguri-uri budaya Jawa. Tradisi Jawa ini produk tenunan lurik ini kan dipakai untuk buat pakaian Jawa. Untuk produk fashion itu dari bahan kan tenun lurik itu diproduksi juga dengan pakaian-pakaian wanita seperti gamis, tunik, dan juga pakaian-pakaian yang santai juga banyak dari produk-produk kain tenun ini. Untuk pangsa pasarnya kami juga masih sama dengan yang produk kerajinan, juga home decor itu masih sama juga. Nah dari situ permasalahan yang dihadapi biasanya kami berhadapan dengan toko itu masih bersifat konsumen, titip jual. Jadi untuk yang laku, yang dibayar itu cuma yang laku aja. Nanti yang belum laku diretur ataupun perpanjangan nota. Tapi alhamdulillah saya menjalani ini kurang lebih, kalau dari awal kerajinan sampai sekarang kan sudah kurang lebih 22 tahun. Nah, lumayan lama kan. Jadi walaupun titip jual, walaupun produknya bagaimana, tapi alhamdulillah masih berjalan. Tantangan yang dihadapi itu untuk fashion sekarang persaingannya kan banyak sekali. Nah, dari sini kami berinisiasi untuk mengenalkan produk ke umum, ke publik. Ya, jadi kami beberapa kali ikut acara untuk fashion show. Ada di mall, ada di event pameran. Nah, dari situ kemudian banyak yang mengenal. Ya alhamdulillah efeknya bagus untuk perkembangan produk kami. Selain banyak dikenal orang, otomatis mereka juga kenal dengan produk kami, dengan produk Sriti Gamplongnya. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan 3 divisi: kerajinan, home decor, dan juga fashion. Ini semua berjalan tak luput dengan kita berikhtiar, berdoa, dan tawakal. Itu salah satu kunci kita untuk menjalankan sebuah usaha. Oke, begitu. Untuk meningkatkan nilai penjualan kita menggunakan selain titip jual di toko-toko, di tempat-tempat wisata, ampiran wisata, kita juga mengembangkan ke medsos. Tak ketinggalan juga ya kami sedikit, walaupun agak gaptek sedikit, tapi kami dari status WhatsApp itu juga kadang memperlihatkan produk-produk kami. Dari situ ada juga yang sedikit-sedikit nyantol untuk pesan ke kami. Ada juga lewat Instagram kami, jangan lupa ya follow ya. Dari Instagram kami Sriti Lurik. Sriti Lurik. Coba lihat nanti, itu di sana ada banyak-banyak produk yang ditambangkan. Selain di Instagram, juga status WhatsApp. Kemudian kalau di online shop kita pernah juga Shopee dan juga Tokopedia, walaupun juga dari situ belum maksimal pengelolaannya ya, karena saya juga mungkin karena saya statusnya masih UMKM itu masih ngabai menjalankan dari hulu sampai ke hilir. Jadi semua masih dijalankan secara pribadi. Itu salah satu kekurangan dari UMKM. Pada slide sebelumnya telah ditampilkan video dapat diakses di link YouTube dan Drive yang telah tersedia. Selanjutnya yaitu identitas perusahaan. Sriti Production merupakan perusahaan di Yogyakarta yang masuk dalam bidang fashion dan juga home decor. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1999 sehingga sudah berjalan 23 tahun hingga sekarang.
Sriti memiliki showroom yang berlokasi di Gamplong 1, Sumber Rahayu, Moyudan, dan Sleman. Perusahaan yang dikelola oleh Pak Arif ini telah bergabung ke dalam asosiasi pengrajin bernama Tegar yang merupakan komunitas pengurus desa wisata Gamplong. Yang ketiga yaitu identitas wirausahawan. Nama wirausahawan yaitu Pak Arif Jega Trianta, asal wirausahawan dari Sukoharjo, alamatnya di Sleman, Yogyakarta. Pendidikan terakhir beliau yaitu D3 Politeknik ATK Yogyakarta dan lahir pada tahun 1974. Berikutnya ada latar belakang wirausahawan. Pak Arif merupakan pemilik usaha Sriti. Pak Arif berasal dari kota Sukoharjo. Beliau menetap di Yogyakarta setelah berjodoh dengan istrinya yang merupakan penduduk asli Sleman, Yogyakarta. Beliau merupakan lulusan D3 di Politeknik ATK Yogyakarta. Beliau mengenal bisnis ketika memulai berjualan ketika beliau kuliah. Semasa kuliahnya, beliau belajar dengan basic bahan kulit. Maka dari itu, beliau mulai membuat produk seperti ikat pinggang, dompet, dan sandal. Pak Arif belajar tentang bisnis seiring berjalannya usaha beliau, hingga akhirnya mendirikan usaha yang dinamakan Sriti di tahun 1999. Selanjutnya, sejarah perkembangan usaha. Awal mula Sriti Production ini didirikan itu karena adanya ide untuk memanfaatkan kertas daur ulang dan kombinasi bahan natural seperti daun, kapas, dan bunga kering. Sriti Production ini didirikan pada tahun 1999 dengan target pasar orang-orang terdekat dari wirausahawan. Karena mendapat respon positif, oleh karena itu Sriti Production mulai mengembangkan usahanya dengan menitipkan produk ke toko-toko. Kedua, proses pengembangan usaha. Dari awal didirikan pada tahun 1999, Sriti Production akhirnya merekrut karyawan produksi pada tahun 2000 dan merilis nama Sriti Production pada tahun 2001 dan kemudian pada tahun 2009 berkembang ke bidang home decor dan tahun 2016 berkembang ke bidang fashion. Nah, untuk cara mengiklankan atau promosi yang dilakukan oleh Sriti Production sendiri, awalnya diperkenalkan lewat mulut ke mulut dan menitipkan produk ke toko-toko. Lalu seiring berkembangnya teknologi digital, Sriti Production mulai menggunakan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Untuk mengembangkan sayapnya ke dunia profesional, Sriti Production juga mengikuti beberapa kegiatan fashion show yang dilakukan secara offline. Nah, beberapa hal yang dapat dipelajari dari usaha Sriti Production, yang pertama yaitu tidak boleh takut untuk mengambil resiko. Seperti yang kita tahu tadi, pada awalnya Sriti Production menggunakan produk-produk recycle dan environmental friendly. Padahal pada tahun itu, tahun 1900-an, belum banyak orang yang melek terkait dengan penggunaan bahan-bahan seperti ini. Gitu. Tapi mereka berani untuk mengambil risiko itu dan berhasil membuat produk yang valuable. Terus usaha juga harus selalu berinovasi dan dikembangkan. Dalam hal ini, Sriti Production berhasil mengimbangi perkembangan zaman dengan menggunakan sosial media untuk mengiklankan atau promosi mereka. Terus konsisten dalam menjaga kualitas setiap produk. Perjalanan Sriti Production yang tidak pendek ini dan cukup panjang itu karena mereka berhasil menjaga kualitas produk mereka dari dulu hingga sekarang, sehingga para customer puas dan tetap menjadi pelanggan setia mereka. Oke, untuk selanjutnya yaitu sifat-sifat yang diperlukan dalam mengembangkan dan menjalankan sebuah usaha. Yaitu yang pertama berani. Jadi seorang wirausahawan itu harus memiliki sikap berani untuk mengambil resiko dan menghadapi tantangan yang ada. Yang kedua yaitu konsisten dan yakin dalam menjalankan sebuah usaha. Karena eh, jikalau seorang wirausahawan itu konsisten, nantinya bakalan bisa maju dan berkembang untuk kedepannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu percaya diri. Walaupun banyak pesaing lama dan baru, seorang wirausahawan itu tidak boleh minder atau berkecil hati. Kemudian yang selanjutnya yaitu gesit. Dalam melakukan pemasaran dan berinovasi, wirausahawan harus gesit agar tidak tertinggal dengan pesaing-pesaing yang lain. Oke, di sini ada lampiran beberapa foto dari produk-produk Sriti Production
Ini untuk yang kanan atas itu adalah produk home decor dari Sriti Production. Di situ terdapat beberapa produk sebagai contohnya ada sarung bantal, kemudian ada tudung saji, ada taplak meja, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang di bawahnya itu ada produk kerajinan yang di contoh di gambarnya itu ada produk figura. Dan untuk yang kiri bawah itu adalah salah satu acara fashion show yang diikuti oleh Sriti Production. Dan di gambar itu ada beberapa model yang mengenakan baju atau dress yang dibuat oleh Sriti sendiri. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin kalau ada kurang kami mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.